Video kali ini ini adalah bika Ambon. Ya, kelihatan ya, berserat. Ini bukan resep ekonomis, artinya sedikit telur. Ini pakai 16 butir telur. Rasanya enak, gurih. Dan kalau kalian pengen tahu cara bikinnya, yuk ikut saya ke dapur. Untuk bika Ambon, bahannya itu selalu dibagi 3 ya. Pertama bahan santan, kedua bahan biang, ketiga itu bahan telurnya. Nah, yang pertama kita bikin itu adalah bahan santan. Jadi untuk bahan santan dulu, itu yang pertama kita bikin karena ini akan dididihkan di kompor, ditunggu sampai hangat baru dicampur. Jadi bahan untuk santannya apa? 450 mili santan, kemudian 2 batang serai, beberapa lembar daun jeruk, sedikit garam. Kali ini saya akan bikin bika Ambon pandan, artinya warnanya hijau, jadi saya pakai pandan paste ya. Ini kita masukkan ke panci. Nah, kita masukkan ke panci seperti ini. Ini santannya saya dari kulkas ya, jadi memang agak bergumpal, tapi tidak menjadi masalah. Nah, masukkan serai, daun jeruknya dihancurkan ya, nggak apa-apa, nanti disaringkan. Itu dihancurkan supaya wangi dia, ya. Kemudian sedikit garam. Nah, oke. Dan kemudian pandan paste. Nah, ini sekarang kita didihkan ya. Sekarang nanti saya perlihatkan lagi setelah mendidihnya. Santannya sudah mendidih. Ini akan saya biarkan di panci sebentar ya, sebelum nanti saya saring. Saya letakkan di gelas lagi sini, karena ini masih sangat panas. Jadi akan saya biarkan dulu. Kita bikin adonan biang, baru kemudian kita saring santannya. Untuk bahan biang, itu kita membutuhkan 50 ml air hangat ya. Kemudian 1 sendok makan gula, 1 sendok makan tepung terigu, dan saya gunakan 1 sachet active dry yeast. Juga mangkok untuk tempatnya, wadah. Pertama kita buka dulu yeastnya, tuang ke mangkuk, tuang tepung terigu, gula, dan air hangat. Aduk rata. Nah, ini kita biarkan, kita tutup ya dengan plastik wrap. Kemudian kita sisihkan, kita biarkan sampai mengembang sekitar 15 menit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini saatnya bagi santan ini untuk disaring dan kembali kita sisihkan ya. Jadi disaring.
Nah, ini kita sisihkan. Ini masih panas soalnya. Nah, untuk bahan yang ketiga, bagian yang ketiga maksudnya ya, itu adalah telur. Telurnya di sini 15 kuning telur dan 1 telur utuh. Jadi ini betul-betul Bika Ambon resep kuno, bukan yang kaleng-kaleng ya. Jadi bukan yang irit telur dan sebagainya, bukan. Tapi ini resep Bika Ambon yang benar-benar. Kemudian 300 gram tepung tapioka. Dan ini adalah gula. Gulanya ini 300 gram ya. Nah, kita aduk gula dan telur dulu. Boleh pakai mixer, boleh juga enggak. Saya pakai mixer biar cepet ya. Ya, kita masukkan, kemudian kita aduk. Nah, kemudian tepung tapioka kita masukkan sedikit-sedikit ya. Takutnya soal tapioka itu kan halus sekali, nanti banyak debu. Nah, sekarang kita campur dengan santan, tapi dicek dulu ya santannya ini hangat atau panas. Ini hangat. Nah, dan ini sudah berbuih seperti ini, bagus sekali. Nah, lihat kan, berbuih, bagus sekali. Nah, ini kita masukkan. Tandanya masih aktif. Aduk perlahan. Kemudian masukkan santan. Aduk rata. Karena ini hijau warnanya, jadi gampang ya dilihatnya. Nah, ini adonan ini akan saya biarkan di tempat yang hangat 2 jam. Jadi kita lihat nanti berbuihnya bagaimana. Kalau di tempat yang agak dingin bisa sampai 3 atau 4 jam ya. Sekarang kita akan tutup dengan plastik wrap dan saya taruh di tempat hangat selama 2 jam. Nanti saya perlihatkan. Oh ya, ovennya dipanaskan 350 derajat Fahrenheit ya. Nah, kali ini saya siapkan loyangnya adalah loyang bun ya. Saya pakai ini. Ini kita olesi dengan shortening, bukan butter, bukan mentega, tapi shortening. Ada alasannya. Nanti saya akan bikin satu video tentang bagaimana kita merawat bun pan. Nah, sekarang ini kita oles pelan-pelan dengan kuas sehingga mencapai semua lekuk-lekuknya ya, nook and cranny-nya tuh kena semua. Setelah ini kita panaskan loyang. Jadi loyangnya ini harus benar-benar dipanaskan
di oven sebelum kita tuang adonannya ya. Seperti ini ya, sudah semua. Kemudian saya taruh di loyang besar seperti ini. Nah, sekarang ini kita panaskan di dalam oven sampai adonan siap dituang ya, jadi betul-betul panas. Ini setelah 2 jam. Setelah 2 jam adonannya berbusa, kelihatan kan? Nah, ini kita aduk supaya tidak ada tepung yang mengendap. Aduk. Sekarang kita akan tuang ke loyang. Nah, ini sudah panas sekali ya. Nah, sekarang kita tuang. Nah, kita masukkan lagi ke dalam oven. Nah, diganjal seperti ini, jadi tidak sepenuhnya tertutup ya. Kita panggang, kita lihat nanti. 2 hours later. Nah, ini Ambon sudah selesai, cukup dingin untuk dipegang. Sekarang kita balik, tapi belum dipotong ya, baru dibalik. Tunggu dingin baru dipotong. Nah, ini kelihatan ya serat-seratnya. Nah, jadi ini tadi Bika Ambon Pandan, banyak telur ya, jadi ini resepnya bukan resep sedikit telur, bukan resep ekonomis. Enak sekali, kalau buat saya ini manisnya pas. Jadi kalau kalian suka video ini, kasih thumbs up, like, subscribe and share. Terima kasih lagi. Kita akan ketemu kembali pada video saya yang mendatang. So, bye. See you in the next recipe.